Tahukah kamu? Malaysia telah mempertahankan moratorium eksekusi mati secara de facto sejak 2018, setelah terakhir kali melaksanakan hukuman mati dengan cara digantung pada tahun 2017. Semua undang-undang yang mengatur hukuman mati ditinjau ulang. Artinya, tidak ada eksekusi yang dilakukan meskipun pengadilan Malaysia terus menjatuhkan pidana mati kepada terpidana. Proses ini terus berlangsung. Tanggal 8 Juni 2022 lalu, mantan Menteri di Departemen Perdana Menteri, Parlemen dan Hukum, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, mengumumkan bahwa pemerintah telah menyetujui pemeriksaan dan studi lebih lanjut yang akan dilakukan terhadap hukuman pengganti yang diusulkan untuk 11 pelanggaran yang menerapkan hukuman mati wajib. Satu pelanggaran di bawah pasal 39B Undang-Undang Obat-obatan Berbahaya tahun 1952, dan 22 pelanggaran lainnya yang mencantumkan hukuman mati atas kebijaksanaan pengadilan. Tak berhenti di sana, Menteri di Departemen Perdana Menteri, Hukum dan Reformasi Kelembagaan, Datuk Seri Azalina Othman Said, mengajukan rancangan Undang-Undang, RUU, penghapusan hukuman mati wajib tahun 2023 atau yang dapat disebut sebagai Undang-Undang 846, juga revisi hukuman mati serta hukuman penjara seumur hidup tahun 2023 atau yang dapat disebut sebagai Undang-Undang 847. Kedua RUU itu dibacakan pertama kali di hadapan Dewan Rakyat pada tanggal 27 Maret 2023. Selanjutnya pada 3 April 2023, kedua RUU ini akhirnya disahkan oleh Parlemen dengan suara bulat. Undang-Undang 846 memberikan kebebasan kepada hakim di Malaysia untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selain hukuman mati. Sementara Undang-Undang 847 memperluas kesempatan bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan telah menghabiskan waktu dalam proses banding. Perkembangan hukum ini tidak mengatur penghapusan total hukuman mati di Malaysia, melainkan hanya menghapus hukuman mati sebagai hukuman wajib. Wakil Menteri Ramkarpal Singh memperkenalkan Undang-Undang 846 dan 847 lantaran tak ada data yang mendukung efektivitas penerapan hukuman mati sebagai upaya pencegahan atau pemberian efek jera terhadap kejahatan serius di Malaysia. Persoalan kian pelik ketika melihat data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang menyebut sampai dengan bulan Agustus 2023, dari 168 kasus yang terdokumentasi di berbagai negara, mulai dari Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Laos, dan Vietnam. Terdapat 157 kasus yang dijatuhi pidana mati berkewarganegaraan Indonesia berada di Malaysia. 110 diantaranya kasus narkotika, disusul 58 kasus pembunuhan. Singh menyebut pemerintah Malaysia ingin memprioritaskan rehabilitasi narapidana dan efek hukuman mati yang tidak dapat dipulihkan. Sehingga, ia ingin membuat narapidana yang sedang menjalani hukuman di Malaysia tak kehilangan kesempatan itu. Langkah mengganti hukuman seumur hidup untuk pelanggaran tertentu dengan hukuman penjara yang lebih rendah, juga dilakukan oleh pemerintah Malaysia dengan mempertimbangkan masalah kepadatan di penjara. Pemerintah Malaysia ingin memastikan hak narapidana tetap terpenuhi meski menjalani hukuman. Lewat langkah positif ini, pengadilan memiliki kebebasan menjatuhkan pidana mati sekaligus mengkaji kembali putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan yang lebih komprehensif, seperti aspek hukum lewat temuan pelanggaran peradilan yang adil dan jujur, latar belakang kasus, kesehatan jiwa, serta kondisi kesehatan fisik terpidana mati. Reformasi hukum ini juga memberikan kepastian terhadap hukuman seumur hidup menjadi paling singkat 30 tahun, tetapi tidak lebih dari 40 tahun penjara. Reformasi hukum ini dinamakan resentencing. Resentencing merupakan penjatuhan hukuman atau pemberian hukuman baru atau revisi terhadap seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati atau hukuman sepanjang hayat. Sebagai tindak lanjut dari pemberian hukuman baru kepada narapidana itu, Menteri di Departemen Perdana Menteri menetapkan 4 Juli 2023 sebagai tanggal berlakunya Undang-Undang 846 dan 12 September 2023 sebagai tanggal berlakunya Undang-Undang 847. Undang-Undang 847 memungkinkan narapidana yang dihukum karena pelanggaran tertentu, hukuman mati, atau penjara seumur hidup yang telah disahkan atau dikonfirmasi oleh pengadilan tertinggi Malaysia, yaitu Pengadilan Federal, untuk mengajukan permohonan tertulis berupa peninjauan kembali dalam waktu 90 hari sejak 12 September 2023. Permohonan ini hanya dapat dilakukan satu kali, dan Pengadilan Federal dapat memberikan perpanjangan waktu bagi narapidana yang mengajukan permohonan itu setelah periode 90 hari, apabila ada alasan yang kuat.
3 negara di Afrika bagian timur dan selatan telah melakukan proses resentencing dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga negara itu, Malawi, Uganda, dan Kenya. Ketiganya bisa kita jadikan contoh. Di Malawi, hukuman mati wajib dihapuskan pada tahun 2007 lewat pengadilan. Sekitar 170 orang memenuhi syarat untuk mendapatkan resentencing setelah perubahan hukum ini. Awalnya Komisi Hak Asasi Manusia Malawi memimpin sekelompok pemangku kepentingan, termasuk pengacara, paralegal, departemen penjara, peradilan, dan tim ahli untuk melakukan investigasi, mitigasi, kepekaan publik, dan menyediakan dokumen-dokumen penting untuk sidang hukuman mati. Akibat reformasi hukum ini, semua narapidana mati memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman ulang. Upaya ini menghasilkan sejumlah pelaksanaan aturan yang konkret, berkaitan dengan mitigasi dan membangun preseden yang signifikan, sehubungan dengan faktor-faktor yang meringankan. Di Kenya, hukuman mati wajib juga telah dihapuskan lewat pengadilan pada tahun 2017. Hampir 5.000 orang memenuhi syarat mendapatkan resentencing. Reformasi hukum ini tidak datang secara tiba-tiba. Awalnya, pemerintah setempat membentuk satuan tugas untuk merencanakan dan mempersiapkannya. Satuan tugas ini mengeluarkan rekomendasinya pada tahun 2019, dan 97% dari mereka yang telah mengikuti skema resentencing sudah mendapat hukuman bertahun-tahun atau seumur hidup. Tentu, praktik baik ini memunculkan beberapa pertanyaan mendasar. Bagaimana Indonesia merespon reformasi hukum yang progresif di Malaysia ini? Sikap pemerintah Indonesia terhadap peluang resentencing di Malaysia pernah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Senin, 9 Oktober 2023 lalu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi data hasil pendataan oleh seluruh perwakilan Republik Indonesia di Malaysia ke penjara di wilayah kerjanya masing-masing, tercatat total 77 kasus warga negara Indonesia, WNI, yang potensial mengajukan peninjauan kembali di seluruh Malaysia. Di antaranya, 61 kasus di seluruh Semenanjung, 8 kasus di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Kota Kinabalu, 6 kasus di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Kuching, dan 2 kasus di wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia, KRI, Tawau. Melihat peluang positif itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia senantiasa memperbarui data WNI yang dijatuhi pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap atau terpidana yang memiliki hukuman seumur hidup, dengan melakukan akses kekonsuleran ke seluruh penjara di Malaysia serta berkoordinasi dengan jabatan penjara. Lalu menunjuk pengacara untuk melakukan pendampingan pada saat proses peninjauan di Mahkamah Persekutuan, melakukan kampanye kesadaran publik mengenai perkembangan hukum di Malaysia dengan melibatkan berbagai kementerian di Indonesia serta kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Juga melakukan penyusunan pedoman pendampingan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri untuk diberikan kepada warga negara Indonesia. Agar peluang resentencing di Malaysia ini dapat dimanfaatkan dengan baik, pemerintah Indonesia seharusnya juga bisa mempelajari bagaimana mekanisme pemberian kepastian penghukuman seumur hidup seperti di Malaysia, yakni paling singkat 30 tahun dan paling lama 40 tahun, memperbarui skema komutasi yang saat ini berlaku, yaitu bagi terpidana mati yang menjalani masa pidana waktu tertentu dan berkelakuan baik dapat diubah hukumannya menjadi seumur hidup, serta menjamin perlindungan WNI yang menghadapi eksekusi mati, agar nantinya dapat diadopsi ke dalam sistem hukumnya, utamanya dalam KUHP baru.